Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat kisah menyentuh hati dan penuh hikmah bermuara. Terima kasih sudah berkenan hadir dan menyimak. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan bisa menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang menang dan kalah, tapi juga tentang belajar memaafkan, bangkit, dan kembali menemukan arah. Selamat menyimak kisah hari ini. Kompleks perumahan As-Salam di sore hari selalu tenang. Angin membawa bau masakan dari dapur-dapur rumah sederhana. Anak-anak sudah berhenti bermain. Waktu maghrib hampir tiba. Di rumah nomor 12 Salma sedang menyapu teras saat suara salam terdengar dari balik pagar. Assalamualaikum, ucap suara lembut seorang wanita berhijab lebar sambil tersenyum. Di tangannya ada rantang berisi makanan. Salma menoleh dan tersenyum hangat. Waalaikumsalam. Masya Allah, Fitri ya? Baru pindah kemarin ya? Iya, Uktiana, masak nasi kebuli. Ana ingat antum pernah cerita suka makanan yang banyak rempah. Jawab Fitri dengan senyum penuh keramahan. Salma sedikit kaget. Ia memang sempat mengobrol singkat kemarin di masjid setelah kajian. Tapi tak menyangka wanita itu mengingat detail. Kecil seperti itu. Ia mempersilahkan Fitri masuk. Dan keduanya duduk di ruang tamu kecil yang sederhana tapi bersih. Repot-repot banget, Fitri. Harusnya nggak usah sungkan, ucap Salma sambil membuka tutup rantang. Nggak repot Ukti Ana, suka masak sambil dengerin murotal. Rasanya tenang, balas Fitri. Lagi pula, rumah antum damai banget loh. Ana masuk ke sini, langsung adem. Salma hanya tersenyum. Alhamdulillah. Semua cuma titipan, tapi kalau orang lain bisa merasa nyaman, semoga itu jadi keberkahan. Fitch memperhatikan setiap sudut rumah. Buku-buku tertata di rak kecil. Mukena tergantung di dekat pintu kamar. Dan di dinding, ada jadwal pengajian mingguan. Semuanya tampak rapi dan sederhana, tapi hangat. Ana sering mikir, ujar Fitri pelan. Dunia ini terlalu banyak godaan. Kadang Ana iri, Ukti, melihat orang lain lebih dari kita, rasanya sulit untuk enggak membandingkan. Salma menatapnya. Tenang. Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji lewat kekurangan, ada juga lewat kelimpahan. Yang penting, jangan biarkan rasa iri membutakan hati. Fitri mengangguk kecil. Tapi matanya tak bisa lepas dari foto keluarga yang tergantung di dinding foto Salma, Reza, dan anak mereka yang masih kecil. Ia menunduk sebentar. Antum selalu bijak, kata Fitri pelan. Ana iri bukan soal dunia, tapi Ana lihat antum seolah sempurna. Kajian antum selalu ramai, bahkan para ustaz sering menyebut nama antum sebagai panutan. Salma tertawa kecil, lalu menghela napas. Ana juga manusia, Fitri, Ana juga pernah salah. Tapi mungkin Ana lebih banyak diam, karena takut kata-kata bisa jadi dosa yang tak terlihat. Keduanya terdiam sejenak. Fitri memperhatikan wajah Salma yang lembut, tak ada kesombongan sedikit pun. Dan itu justru membuat rasa di dalam dirinya makin tak karuan. Beberapa hari kemudian, Fitri datang lagi. Kali ini membawa brownies. Salma menyambutnya seperti biasa, ramah dan hangat. Di dapur, Fitri ikut membantu memasak. Mereka tertawa kecil saat salah satu masakan gosong. Reza lewat dan menyapa sopan. Waalaikumsalam, Ukti Fitri. Masya Allah. Bantuin istri saya ya hari ini. Fitri tertawa kecil. Iya Ustadz, Ana bantu-bantu aja. Salma orangnya sibuk. Reza hanya mengangguk sopan, lalu masuk ke kamar. Tapi Fitri sempat mencuri pandang. Ada ketenangan di wajah Reza yang tidak ia lihat di banyak laki-laki lain. Lembat, tapi diam. Tapi jelas hari-hari berikutnya, Fitri makin sering datang. Kadang pagi sambil bawa sarapan. Kadang siang dengan alasan diskusi materi kajian. Salma tak menolak, malah merasa senang punya teman baru yang akrab. Tapi Reza mulai merasa canggung. Ia pernah menegur pelan ke Salma. Kayaknya Fitri terlalu sering kesini. Kamu gak terganggu? Salma menggeleng. Enggak mas, dia baik, kan? Reza diam. Ia tak ingin memicu kesalahpahaman. Tapi saat Fitri memanggilnya Ustadz dengan nada manja, saat ia menyodorkan teh dengan tangan gemetar, dan senyum yang berbeda, Reza mulai merasa ini bukan sekadar silaturahmi. Di sisi lain, Fitri mulai menikmati waktu di rumah itu. Bahkan ia mulai mengingat jadwal Reza, jam berangkat kajian, waktu pulang,
menu favoritnya. Ia bercerita ke Salma tentang masa lalunya yang sulit, tentang impian memiliki rumah tangga yang seperti milik Salma. Salma mendengarkan tanpa curiga, mengira itu sekadar kekaguman biasa. Namun Fitri menyimpan sesuatu. Saat ia memandangi sajadah, tempat Reza biasa sholat, saat melihat sendok yang Reza pakai, atau suara azan dari mulut Reza saat iqamah dikumandangkan, semuanya membuat hatinya bergetar. Ia mulai membandingkan Reza dengan laki-laki lain yang pernah ia kenal. Reza berbeda, Reza tenang, Reza, suami orang. Sore itu, saat Salma keluar sebentar membeli sayur ke warung depan, Fitri dan Reza hanya berdua di rumah. Fitri menyodorkan kertas catatan kajian, dan Reza menerimanya dengan gugup. "Ustadz," ujar Fitri pelan, "antum itu inspirasi banyak orang, termasuk Ana. Maaf kalau Ana terlalu sering kesini. Ana cuma nyaman." Reza tak langsung menjawab, tapi matanya tak bisa memandang lama. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu ada sesuatu yang sedang bergerak, dan ia tak tahu bagaimana menghentikannya. Sore itu, hujan turun perlahan. Salma pulang membawa kantong plastik, lalu terkejut saat melihat Reza dan Fitri soma-soma diam di ruang tamu. "Wah, kalian serius banget," katanya ringan. "Ngobrol apa sih?" Fitri tersenyum biasa. "Diskusi draft kajian, ukti. Antum nanti koreksi juga ya." Salma hanya tertawa dan meletakkan belanjaannya. Tapi di dalam hati, Reza merasa sesuatu mulai berubah. Dan Fitri, untuk pertama kalinya, ia merasa berada di dalam rumah orang, tapi seperti sedang menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Hanya saja, ia tahu itu bukan rumahnya, bukan miliknya, dan rasa itu mulai mengusik malam-malamnya. Sore itu, sisa percakapan di ruang tamu masih membekas. Fitri menunduk, Reza diam, dan Salma tertawa ringan tanpa sadar bahwa di antara keduanya ada jeda yang bukan lagi hanya soal sopan santun. Reza memutuskan masuk kamar lebih cepat dari biasanya, sedangkan Fitri pamit dengan alasan ingin segera menyelesaikan tugas kajian. Tapi saat pintu tertutup, wajah Fitri tak lagi lembut. Ia menatap ke arah rumah itu sekali lagi, lalu melangkah pulang dengan langkah pelan. Sejak hari itu, kedatangan Fitri ke rumah Salma menjadi lebih sering dan tanpa aba-aba. Kadang pagi buta, saat Salma belum selesai merapikan dapur. Kadang menjelang maghrib, membawa alasan sederhana, ingin mengembalikan buku, atau ingin mendiskusikan materi pengajian. Salma yang tak pernah menaruh curiga, tetap menyambutnya hangat. Bahkan mempersilahkan Fitri ikut membantu mencuci piring, atau mengupas bawang. Namun Reza mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali masuk ke ruang tamu dan melihat Fitri duduk di sana, ia hanya tersenyum singkat dan buru-buru masuk ke kamar. Tapi Fitri seolah tak peka, atau justru pura-pura tidak peduli. Ia mulai mengganti gaya pakaiannya, tetap berhijab panjang, tapi kini dengan warna-warna yang lebih cerah dan bahan yang lebih lembut. Suaranya jadi lebih pelan saat bicara pada Reza, dan setiap kalimatnya disisipkan pujian kecil. Kadang tersamar, kadang terlalu jelas. "Masya Allah, Ustaz Reza selalu tenang kalau bicara. Ana merasa tenang juga dengarnya," ucap Fitri suatu sore sambil menyodorkan teh manis. Salma hanya tertawa sambil menyapu lantai, tak mendengar nada tersembunyi di balik kalimat itu. Reza menanduk. "Syukron, ukti, semua karena izin Allah," jawabnya singkat, tapi matanya tak lagi bisa menatap lama. Ayat tahu batas-batas ini mulai kabur, tapi belum cukup kuat untuk menarik garis tegas. Suatu malam, Reza sedang menyusun materi untuk kajian Ahad. Salma sudah tertidur lebih dulu. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari Fitri, panjang, dan dibuka dengan kalimat, "Maaf jika Ana lancang." Reza membaca perlahan. Pesan itu bukan soal kajian. Fitri menulis bahwa ia merasa kesepian, bingung menjalani hidup seorang diri, dan merasa hanya Reza yang bisa membuatnya tenang. Kalimat-kalimat itu penuh dengan ungkapan hati, dibalut bahasa agama, tapi jelas mengarah pada satu hal. Fitri ingin diperhatikan lebih. Jantung Reza berdegup. Ia menatap Salma yang tertidur damai di sampingnya. Tak tega membangunkan, tapi juga tak bisa menyimpan keresahan. Ia tak membalas pesan itu. Tapi pagi harinya, ia mendapati Fitri sudah duduk di ruang tamu bersama Salma, menyajikan bubur kacang hijau. "Antum belum sarapan kan?" tanya Fitri saat Reza lewat.
Reza hanya mengangguk dan berlalu, tanpa menjawab. Salma heran, tapi tak menanyakan apa-apa hari demi hari. Waktu Reza makin tersita. Setiap kali ia hendak istirahat, Fitri datang. Setiap hendak berangkat, Fitri muncul. Salma mulai merasakan keanehan. Ia mencoba memancing obrolan ringan. Mas, kamu gak capek? Fitri akhir-akhir ini sering kesini banget ya? Reza hanya mengangguk sambil memakai jam tangan. Iya, mungkin dia lagi butuh teman. Kan dia sendiri. Salma mengangguk pelan. Tapi malam itu, saat ia melihat Reza duduk termenung di teras setelah pulang dari masjid, ia tahu ada yang mengganggu hati suaminya. Kamu kenapa, Mas? Reza lalu tersenyum tipis. Enggak, cuma lelah, banyak pikiran soal kajian. Tapi Salma tak mudah percaya. Ia mulai mengingat kembali semua momen kecil, senyum Fitri yang makin manis, kalimat-kalimatnya yang makin personal, dan cara Reza menjauh, tapi tak pernah berani bicara. Ia ingin bertanya langsung, tapi menahannya. Sebagai istri, ia tak ingin terlihat cemburu tanpa bukti. Tapi sebagai perempuan, hatinya sudah menangkap arah yang tak ia suka. Ia hanya berkata pelan malam itu, kalau kamu butuh cerita, jangan simpan sendiri. Aku ada. Reza hanya menjawab dengan anggukan singkat. Di sisi lain, Fitri berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Ia memperhatikan wajahnya, menyentuh kerudungnya yang baru ia setrika. Senyum kecil muncul di bibirnya. Dalam benaknya, Reza mulai masuk bukan hanya dalam doa, tapi juga dalam bayang-bayang. Ia merasa Salma tak cukup menarik, terlalu sederhana, terlalu diam. Ia merasa lebih layak, lebih paham, dan lebih mampu memahami Reza. Ana yakin, Reza juga merasa yang sama, hanya butuh waktu, gumamnya sendiri. Malam makin larut. Hujan turun pelan, membasahi genting rumah Salma. Di dalam, Salma masih terjaga. Ia tak bisa tidur. Di antara suara hujan, ia menatap ponsel Reza yang diletakkan begitu saja di meja. Jemarinya gemetar, ingin membuka, tapi ragu. Ia mengurungkan niat, menarik selimut, dan hanya berbisik dalam hati. Ya Allah, kalau memang benar ada yang berubah, kuatkan hati ini untuk menerimanya. Hujan yang turun malam itu menyisakan udara dingin yang belum juga reda esok paginya. Salma masih terjaga hingga mendekati subuh, memeluk selimut erat-erat sambil menahan resah yang tak jelas bentuknya. Perasaan dari malam sebelumnya tak pergi, justru menggantung makin berat. Ia tak menemukan apapun saat mencoba membuka ponsel Reza. Hanya pesan-pesan biasa dari panitia kajian dan jamaah laki-laki. Tapi entah kenapa, rasa tak enak itu tetap tinggal. Pagi harinya, Fitri datang lebih awal dari biasanya, menggendong termos teh dan beberapa kotak kecil berisi makanan ringan. Wajahnya cerah, senyumnya ringan. Salma mencoba bersikap biasa, menyiapkan piring, sambil menahan rasa yang mulai tumbuh menjadi curiga. Antum tadi tidur nyenyak, Ukti? Tanya Fitri dengan suara pelan, sambil menuang teh. Salma menoleh singkat, nggak begitu. Dingin banget semalam. Ia menatap Fitri beberapa detik, lalu berkata datar. Mas juga nggak bisa tidur? Fitri hanya tersenyum. Oh ya, anak kira beliau capek. Tadi pagi pun wajahnya tampak lelah. Salma tidak menjawab, tapi hatinya makin yakin. Ada sesuatu di balik perhatian Fitri yang makin tak wajar. Di kajian sore hari itu, Fitri duduk di barisan agak depan, mengambil tempat lebih dekat ke mimbar daripada biasanya. Saat Reza selesai memberi tausiah, Fitri berdiri lebih dulu dari yang lain, menyodorkan air minum sambil menunduk. Masya Allah, Ustadz, penjelasannya tadi tentang hati itu dalam banget. Ana merasa langsung kena, katanya lembut. Reza tersentak sedikit, lalu mengambil botol dengan cepat, tanpa menatap lama. Beberapa ibu di sekitarnya mulai berbisik. Fitri mendengarnya, tapi tak peduli. Ia malah makin yakin. Semua ini adalah proses menuju apa yang ia yakini sebagai takdir. Sore itu, saat Salma berbicara dengan ibu-ibu lain tentang agenda buka puasa bersama bulan depan, Fitri menyelinap mendekati Reza yang tengah membereskan buku di meja pojok musola. Ia berdiri diam cukup lama hingga Reza menoleh. Ukti Fitri, Ana cuma ingin bicara sebentar, 5 menit saja, jawab Fitri. Wajahnya terlihat serius. Reza menoleh ke arah Salma. Jarak cukup jauh, ia ragu. Tapi Fitri sudah melangkah ke sisi lorong belakang yang agak sepi dan menunggu di sana. Reza menarik napas dalam, lalu mengikuti Fitri, menatapnya.
Matanya tak berkedip, suaranya keluar pelan, nyaris seperti berbisik. Ustadz, Ana tahu ini salah, tapi Ana harus jujur. Ana jatuh hati pada antum. Reza terdiam. Beberapa detik ia tak mampu berkata apapun. Lalu, ia berkata tegas, meski nadanya masih berusaha ditahan agar tak terdengar orang lain. Astagfirullah, Ukti, jangan bicara seperti itu. Kita ini saudara seiman. Ana sudah beristri, dan Ana cinta istri Ana. Tapi rasa ini tumbuh tanpa Ana rencanakan. Jawab Fitri cepat. Ana berusaha menghapus, tapi setiap hari malah makin terasa. Ana berdoa agar hilang, tapi tiap kali antum bicara, hati Ana tenang. Tenang bukan berarti cinta. Itu mungkin hanya kekaguman, dan itu bisa menipu. Fitri, ini sudah kelewatan. Fitri menunduk, tapi suaranya tetap tegas. Kalau malam ini, antum datang ke tempat Ana akan tahu. Ana tidak salah mengartikan semuanya. Reza mundur satu langkah. Ana nggak akan datang. Jangan ulang ini lagi. Fitri tersenyum tipis. Baik, Ustadz. Malam itu Reza tidak bisa tidur. Ayah gelisah. Salma sudah tertidur di sampingnya. Wajahnya damai seperti biasa. Tapi Reza tak bisa menatapnya terlalu lama. Bayangan wajah Fitri dan kotek Tania terus memutar di kepala. Antum datang malam ini. Berarti antum juga merasa yang sama. Reza menggeleng keras. Ia tak membalas pesan apapun. Tapi dalam hatinya, ia mulai goyah. Tidak karena ia menginginkan Fitri, tapi karena ia tidak tahu lagi bagaimana menolak tanpa melukai lebih banyak orang. Beberapa hari setelahnya, Fitri tak datang ke rumah Salma, tapi muncul di setiap kajian. Ia duduk paling depan, menjawab semua pertanyaan, memberi komentar atas ceramah Reza, bahkan sesekali menyela dengan pendepot-pendepot yang membuat orang menoleh kagum. Ibu-ibu mulai memuji. Ukti Fitri itu luar biasa ya, cerdas, lembut, pandai bicara. Fitri mendengarnya dan tak mencoba membantah. Ia hanya berkata, Ana banyak belajar dari Ustaz Reza. Kalimat itu diulangnya di banyak tempat. Setiap ada kesempatan, Fitri menyisipkan pujian untuk Reza. Lama-lama, orang mulai memandang Reza sebagai sosok luar biasa, dan Fitri sebagai wanita muda yang paling cocok di sampingnya. Salma mulai merasa asing, bukan karena apa yang orang lain katakan, tapi karena ia melihat Reza mulai tak nyaman di rumah. Ia siring diam, jawabannya pendek, pandangannya jauh. Bahkan saat makan malam, Reza tak lagi menatap wajahnya. Mas, tanya Salma perlahan, aku ganggu ya? Atau kamu memang lagi capek? Reza menoleh cepat. Enggak, cuma banyak pikiran. Salma mengangguk, tapi dadanya terasa sesak. Ia tak ingin menuduh, tapi rasa sakit di dadanya mulai menjelma jadi keyakinan. Ada yang berubah, bukan karena waktu, tapi karena seseorang. Di sisi lain, Reza duduk sendiri di ruang belakang masjid. Ia menatap meja kecil tempat ia biasa letakkan buku-buku kajian. Tangannya menggenggam tasbih, tapi pikirannya jauh. Ia tidak berniat mengkhianati Salma. Tidak pernah. Tapi kelembutan Fitri, perhatian Fitri, dan cara Fitri membuatnya merasa dibutuhkan. Itu semua mulai mengguncang keyakinan yang selama ini ia pegang. Ya Allah, lindungi Ana dari hati Ana sendiri, bisiknya pelan. Namun malam itu, langkahnya tak membawanya ke rumah Fitri. Tapi pikirannya, entah kenapa, tidak pernah benar-benar pergi. Langkah Reza malam itu berat, tapi pikirannya jauh lebih berat dari tubuhnya. Sejak kejadian di lorong musola, ia terus dihantui kata-kata Fitri. Ia tidak membalas pesan apapun, tidak juga menatap Fitri saat bertemu di kajian. Namun justru sikap diam itulah yang membuat pikirannya makin terjerat. Ayatak, bisa, titter. Setiap kali memejamkan mata, wajah Fitri muncul, dengan air matanya, dengan suara pelannya, dengan kalimat terakhir yang mengusik keyakinannya. Kalau malam ini, antum datang ke tempat Ana akan tahu. Antum juga merasakannya. Reza melirik ke arah Salma yang sedang tertidur di sebelahnya. Nafas istrinya teratur, wajahnya damai, tapi hatinya seperti dihimpit dua beban. Satu yang ia cintai, satu lagi yang dayam-dayam mengguncangnya. Ia bangkit pelan dari tempat tidur, melangkah keluar kamar. Tidak ada tujuan, hanya ingin mencari udara. Tapi di luar, langkahnya malah mengarah ke arah yang selama ini ia hindari. Rumah kontrakan Fitri sunyi. Pintu tertutup rapat,
hanya lampu teras kecil menyala. Reza berdiri cukup lama di depan pagar. Berkali-kali ia hampir melangkah mundur, tapi tangannya lebih dulu mengetuk pintu. Fitri membukanya perlahan. Matanya merah. Ia terlihat kaget, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. "Antum datang juga?" bisiknya pelan. "Ana, hanya sebentar," kata Reza kaku. "Masuk saja, Ana. Cuma ingin bicara," jawab Fitri, lalu mundur memberi jalan. Reza melangkah masuk. Pintu tertutup kembali, mengurung keheningan yang menggantung di dalam rumah. Aroma bunga kering dan kayu manis menguar samar dari lilin aromaterapi yang menyala di sudut ruangan. Tidak ada televisi, tidak ada suara apapun selain detak jam, dinding dan hujan tipis di luar jendela. Fitri duduk di lantai beralaskan karpet lembut, bersandar pada bantal kecil. Ia menatap Reza yang masih berdiri di dekat pintu. "Kenapa antum datang?" tanyanya pelan. Menatap lurus Reza menandok. "Ana tidak tahu. Ana cuma ingin semua ini berhenti di sini." Fitri tertawa kecil. Suaranya pelan, nyaris putus. "Kelak wow, ingin berhenti? Kenapa antum datang ke awalnya?" Reza tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu duduk perlahan. Jarak mereka hanya sebatas meja kecil. Fitri menyodorkan segelas air hangat, lalu memandang Reza tanpa bicara beberapa menit. Mereka hanya diam. Tapi dalam diam itu, banyak yang berbicara. Tatapan mata, gerak tangan, napas yang berat, semua menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Fitri menunduk, lalu berkata lirih, "Ana nggak ingin antum jadi milik Ana. Ana cuma ingin satu malam saja antum tahu bahwa Ana juga layak diperhatikan." "Jangan bicara begitu Fitri, ini salah, bukan tempatnya kita berada," kata Reza. Tapi suaranya goyah. Fitri tidak mendekat, tapi kalimatnya yang pelan menusuk tepat di titik lemah. "Reza, asterisk, Ana nggak minta antum mencintai. Tapi malam ini, biarkan Ana merasa tidak kalah. Sekali saja." Reza menutup mata. Ia tahu semua ini salah, tapi saat itu, dia tak punya kekuatan untuk berdiri dan pergi. Fitri menoleh. Matanya basah tapi senyumnya tenang. Ia tidak menyentuh. Tapi sikap diam Reza cukup baginya untuk merasa diterima. Malam itu panjang. Tidak ada kata cinta. Tidak ada janji. Tapi batas-batas dihancurkan dalam keheningan. Reza tidak bicara apa-apa saat akhirnya tertidur di lantai rumah kontrakan itu. Fitri hanya menatap langit-langit, merasa seperti pemenang, meski tahu kemenangannya dibangun di atas kehancuran orang lain. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Salma duduk di pinggir ranjang. Ia terbangun sekitar pukul 2 dini hari, dan mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. Lampu dapur masih menyala, pintu depan tidak terkunci. Tapi Reza tak ada. Ia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatap keluar jendela. Air matanya jatuh perlahan, tanpa suara. Ia tidak tahu harus marah, curiga, atau mendoakan. Tapi, hatinya tahu, Reza tak sedang berada di tempat yang seharusnya. Pagi datang pelan. Fitri membuka pintu dan berdiri di teras sambil membawa sapu. Ia menyambut sinar matahari dengan wajah berseri. Senyum tak pernah semanis itu sebelumnya. Ia menyapa tetangga, menunduk sopan saat lewat depan rumah musola, bahkan menyapa Salma dari kejauhan. Salma melihatnya dari balik jendela dapur. Ia tidak membalas senyum itu, tapi matanya menatap tajam, bukan dengan benci, tapi dengan luka yang mulai menganga. Reza pulang beberapa jam kemudian, bajunya kusut, wajahnya pucat. Salma sedang menjemur pakaian di belakang rumah. "Maaf, aku semalam tidur di masjid," kata Reza singkat. Salma hanya menoleh, lalu mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi malam itu, saat Reza tertidur cepat di kamar, Salma kembali membuka ponselnya. Kali ini ia membuka kolom pencarian, mengetik nama Fitri, dan mencari jejak digital yang mungkin tertinggal. Tapi tidak ada apa-apa. Semua bersih. Namun yang bersih itulah yang justru membuatnya yakin sesuatu sedang disembunyikan. Sementara Reza tidur, Salma hanya duduk di kursi kayu dekat jendela. Ia tak menatap suaminya. Ia hanya menunduk dan menggenggam jemarinya sendiri, mencoba meyakinkan hati bahwa apapun yang ia rasakan, tidak boleh ia katakan dulu. Karena jika ia buka mulut sekarang, yang keluar bukan lagi doa, tapi luka. Pagi itu rumah masih sunyi ketika Salma perlahan membuka mata.
Di sampingnya, Reza tertidur dengan punggung menghadap. Nafasnya berat, seolah tubuhnya baru kembali dari tempat yang jauh dan asing. Selimutnya tidak rapi, wajahnya tampak lelah, dan baju yang dipakainya tak seperti biasanya. Salma hanya menatap diam, lalu beranjak dari tempat tidur. Dapur dipenuhi bau semalam. Teh basi masih ada di teko. Handphone Reza tertinggal di meja makan. Dengan layar yang berkedip pelan, Salma memandangnya lama, lalu mengambil perlahan. Ia membuka aplikasi pesan suara, dan di sana di folder tersembunyi, ada rekaman bernama F_01. Jemarinya gemetar saat menekan tombol putar. Ustadz, Ana belum tidur. Ana masih ingat sentuhan tadi, saat tangan antum tak sengaja menyentuh jilbab Ana. Ana berusaha menahan, tapi jujur, Ana tidak ingin malam itu cepat selesai. Ana tahu ini salah, tapi Ana tidak bisa pura-pura, seakan tak terjadi apa-apa. Salma tidak menjerit. Ia tidak menangis, tapi punggungnya lemas, dan kakinya tak kuat berdiri. Ia duduk perlahan, meletakkan ponsel itu di meja tanpa suara. Rekaman itu tidak vulgar, tapi cukup untuk mengiris segala rasa percaya. Ia membuka bagian log panggilan, jam 2:15. Nama, Fitri, durasi, 17 menit, Salma Bordery, dan berjalan ke kamar. Reza masih tidur. Ia tidak membangunkan. Ia hanya mengemasi satu tas kecil, lalu menulis secari kertas. Aku tidak bisa bersaing dengan sesuatu yang kau sembunyikan. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku tahu diriku tak akan pernah cukup jika hatimu sudah memilih yang lain. Ia letakkan surat itu di atas meja rias, lalu pergi, tanpa suara, tanpa amarah. Sementara itu, Reza terbangun 1 jam kemudian. Ia menoleh, dan mendapati ruangan sepi. Tidak ada suara air, tidak ada aroma sarapan. Lalu ia melihat tas Salma tak ada, dan surat itu terbuka di atas meja. Ia membaca perlahan, lalu menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Mulutnya kering. Ia mencoba menelepon Salma, tapi nomor tidak aktif. Hari itu terasa berat. Namun, itu belum apa-apa dibandingkan malam harinya. Beberapa jamaah mulai saling berbisik di pojok masjid. 2 ibu-ibu menyapa Fitri, lalu berpaling tanpa meneruskan senyum. Salah satu pengurus kajian menarik Reza ke ruang belakang. Ustadz, mohon maaf, kami terima laporan dari beberapa jamaah dan bahkan wali santri. Mereka merasa tidak nyaman dengan sikap antum belakangan ini, terutama hubungan antum dengan ukti Fitri. Reza terdiam. Pengurus itu melanjutkan. Kami belum mengambil sikap, tapi kami harap antum bisa menjaga jarak dan tidak membuat umat bertanya-tanya. Kabar itu sampai juga ke Fitri. Awalnya ia tertawa sinis, menganggap semua itu hanya kecemburuan dan fitnah. Tapi makin hari, sapaan dari ibu-ibu berkurang. Beberapa grup kajian diam ketika ia masuk, dan ketika namanya disebut, orang-orang mulai mengalihkan topik. Senyum manisnya tak lagi dibalas. Di balik rasa bangga karena merasa dipilih, mulai muncul rasa takut yang tak ia kenali. Sementara itu, Salma tinggal di rumah adiknya di pinggir kota. Ia menghindari pesan, menolak telepon, dan hanya menghabiskan waktu dengan membaca dan menulis. Namun hatinya tetap berat. Ia belum benar-benar tenang. Dalam keheningan itu, ia hanya mengulang kalimat yang tertinggal di pikirannya. Sentuhan, itu tak sengaja, tapi Ana tak ingin malam itu selesai. Beberapa hari kemudian, Salma pulang. Ia tidak membawa koper. Ia hanya masuk ke rumah dengan tenang. Reza sedang duduk di ruang tamu, menatap lantai seperti orang kalah. Salma duduk di depannya, lalu berkata pelan, "Mas." Reza menoleh cepat. "Kita bukan lagi suami istri. Kalau hatimu sudah memilih yang lain." Reza membeku. "Salma, tidak seperti itu." "Ana." Salma mengangkat tangan, memotong dengan lembut. "Aku tidak marah. Aku juga tidak ingin mendengar penjelasan. Tapi aku ingin tenang, dan aku tidak bisa tenang bersama orang yang pulang. Tapi hatinya masih tinggal di tempat lain." Reza tak mampu membalas. Matanya memerah, tapi tak ada pembelaan. Tak ada alasan yang cukup suci untuk menyelamatkannya. Fitri mendengar kabar itu dari seorang jamaah. Salma telah pulang, dan telah bicara. Dan sejak itu, Reza tampak murung di masjid. Lebih sering diam, lebih sering duduk sendiri.
Tapi Fitri justru merasa puas. Ia datang ke kajian berikutnya dengan senyum yang lebih lebar. Ia duduk lebih dekat dari biasanya. Reza menunduk dalam sepanjang ceramah. Namun, senyum Fitri hanya bertahan di ruang masjid. Begitu keluar, sorot mata jamaah tak lagi bersahabat. Pundaknya mulai terasa berat. Nama baik yang dulu ia banggakan mulai pudar perlahan. Di malam yang sunyi itu, Fitri duduk di rumah kontrakannya sendirian. Ia memutar rekaman suara Reza saat ceramah. Ia pejamkan mata, membayangkan suara itu hanya untuknya. Tapi setelahnya, hanya keheningan panjang yang tersisa. Dan di rumah Salma, Reza hanya duduk di teras, memeluk lutut. Surat dari Salma masih tergenggam di tangannya. Namun yang membuatnya lumpuh bukan surat itu, melainkan rasa bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak lagi tahu siapa yang sebenarnya ia kehilangan. Malam itu Reza masih duduk di teras, memegang kertas yang sama, berisi kalimat pendek dari Salma yang sudah terucap langsung. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi ia tidak bergerak. Ia tak punya jawaban, tak punya pegangan. Ia hanya menatap, kosong ke pekarangan yang basah sisa hujan. Di dalam rumah, tidak ada suara, tidak ada panggilan Mas, tidak ada langkah Salma di dapur, tidak ada tanya tentang sarapan esok pagi. Rumah itu kembali utuh secara fisik, tapi hampa secara jiwa. Pagi, harinya, panggilan dari kantor lembaga dakwah datang. Reza diminta hadir ke kantor sekretariat sebelum siang. Ia datang dengan pakaian rapi, berkas-berkas materi kajian di tangan, dan senyum tipis yang dipaksakan. Namun begitu masuk ruangan, ia langsung disambut tatapan berat dari 3 orang pengurus. Tak ada basa-basi, ketua lembaga langsung bicara. Maaf Ustaz Reza, dengan berat hati, kami resmi menonaktifkan antum dari seluruh kegiatan mengajar dan kepengurusan dakwah. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi marwah lembaga harus kami jaga. Reza mengangguk, pelan, dengan wajah menunduk. Saya terima, saya tidak membela diri. Mungkin ini balasan dari Allah atas kelalaian saya menjaga batas. Tak ada lagi yang dibahas. Ia keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Suara-suara kecil terdengar di lorong. Itu dia, Ustadz yang kena kasus dengan peserta kajian. Katanya sih, selingkuh, istrinya udah pisah sekarang. Langkah Reza berat saat meninggalkan gedung itu. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan angin panas yang menampar wajahnya. Di sisi lain, Fitri mulai merasakan sunyi yang baru. Rumah kontrakannya tak lagi ramai dengan kunjungan tetangga atau ucapan manis ibu-ibu kajian. Ia keluar rumah membawa rantang berisi kue, seperti biasanya, tapi tidak satu pun tangan menyambut. Tetangga kanan kiri menutup pintu lebih cepat ketika ia lewat. Ibu-ibu yang dulu memuji masakannya, kini hanya melirik dingin. Astagfirullah, padahal dulu manis banget ucapannya. Tapi ternyata, gumam salah satu ibu sambil berlalu. Sengaja dikeraskan. Fitri masih tersenyum, tapi senyumnya kaku. Ayah menegakkan punggung dan berjalan lebih cepat. Gengsi masih berdiri di atas bahunya, terlalu tinggi untuk diturunkan sekarang. Tapi di dalam dadanya, rasa sesak tak bisa lagi disangkal. Ia mulai kehilangan arah semua yang ia banggakan. Reputasi, sorotan hormat, pujian, kini hancur perlahan. Yang paling membuatnya terguncang adalah perubahan Reza. Dulu pria itu begitu lembut, perhatian, dan membuatnya merasa diperjuangkan. Tapi sejak pertemuan terakhir dengan Salma, Reza hampir tak pernah datang. Peasant dibalas dingin, kadang hanya dengan satu kata. Pernah sekali, ia mengetuk pintu rumah Reza, tapi tak dibuka. Di hari berikutnya, ia hanya mendapat pesan. Ana sedang memperbaiki diri. Maaf, Fitri merasa ditinggal. Ia mencoba mengalihkan luka itu dengan terus hadir di kajian. Duduk di barisan depan, tetap menjawab pertanyaan, tetap mengangkat tangan saat diminta memberi pandangan. Tapi sorotan mata orang-orang kini berbeda. Tak ada lagi tepuk tangan pelan saat ia bicara. Tak ada lagi pujian yang membuatnya makin kecil. Adalah saat melihat Salma datang ke kajian dengan wajah damai, mengenakan gamis biru tua dan jilbab putih yang bersih. Salma tersenyum pada semua orang, bahkan sempat duduk di dekat Fitri. Tapi tak ada cemooh, tak ada cibiran. Justru beberapa ibu menyambutnya dengan pelukan hangat. Dalam sesi doa penutup kajian, Fitri mendengar nama Reza disebut. Tapi bukan melainkan oleh Salma. Dengan suara pelan, lembut, dan penuh keikhlasan. Ya Allah, jaga Reza.
Beri dia kekuatan untuk bangkit. Ampuni salahnya. Jangan biarkan ia jatuh lebih dalam dari yang ia sadari. Fitri menunduk dalam. Tenggoni menggenggam rok kuat sekali, tapi hatinya gemetar. Ia sadar, Salma tidak membalas. Salma tidak menyindir. Salma hanya mendoakan dan itu justru terasa lebih menusuk dari segala bentuk balasan. Karena yang mendoakan bukan siapa-siapa, tapi justru yang paling disakiti. Malamnya, Fitri duduk di kamarnya sendirian. Teleponnya sepi. Tidak ada undangan kajian, tidak ada pesan dari Reza, tidak ada sapaan dari tetangga. Ia membuka semua pesan lama yang dulu membuatnya senang, pujian dari para ibu, foto-foto saat kajian, komentar ustaz yang membanggakan. Sekarang semua itu hanya menyakitkan. Ia ingin menangis, tapi air matanya terlalu malu untuk turun. Ia ingin meminta maaf, tapi gengsinya terlalu besar. Ia ingin berteriak, tapi tak ada siapapun yang ingin mendengarkan. Dalam hatinya, Fitri mulai merasa, mungkin memang bukan Reza yang ia kejar sejak awal, tapi pengakuan bahwa ia pantas, bahwa ia juga bisa dipilih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai sadar, ia mungkin sudah dipilih. Tapi bukan untuk dicintai, hanya untuk dihancurkan bersama. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fitri masih duduk di ruang tengah. Lampu hanya satu yang menyala. Ponselnya kosong. Sudah 3 hari, Reza tidak muncul, tidak mengirim pesan, tidak menjawab panggilan. Setelah pemecatan dari lembaga dakwah dan pengabaian yang ia terima dari jamaah, kini Fitri menghadapi sunyi baru yang jauh lebih menyakitkan, ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang pernah membuatnya merasa dipilih. Tapi tak ada perpisahan, tak ada ucapan, bahkan tak ada kabar. Ia melirik ke arah gantungan baju. Jas Reza masih tergantung di sana. Sajadah Reza masih terlipat rapi di atas rak. Sendal Reza masih di depan pintu. Tapi lelaki itu sudah hilang. Tanpa suara, tanpa pamit, si Oliola tidak pernah banner-banner tinggal. Hari pertama, Fitri menunggu sambil berusaha menenangkan diri. Hari kedua, ia mulai merasa resah. Hari ketiga, tubuhnya lemas dan pikirannya mulai terguncang. Di dapur, nasi dalam magic jar basi, lauk di kulkas mulai berbau, tapi ia tidak punya tenaga untuk bergerak. Ia duduk saja di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, menatap kosong. Suatu malam, ia memberanikan diri mencari Reza ke masjid. Ia bertanya pelan pada salah satu penjaga. Ustaz Reza masih mengisi kajian di sini, Pak. Penjaga itu menoleh dengan raut bingung. Ustadz Reza? Sudah nggak tercatat, Bu. Nama beliau dicoret sejak minggu lalu. Kami juga nggak tahu sekarang tinggal di mana. Fitri mengangguk pelan, menahan napas yang berat. Ia berjalan keluar pelan-pelan, menahan tangis. Langkahnya lunglai, dan matanya mulai panas. Ia sadar, Reza benar-benar pergi. Tidak hanya dari rumah kontrakan, tapi juga dari semua jejak yang pernah menghubungkan mereka. Beberapa hari berlalu, Fitri tak lagi keluar rumah. Tirai selalu tertutup. Ia mengurung diri di kamar, membiarkan dapur berantakan, dan rumah tak terurus. Sesekali ia berjalan keluar hanya untuk mengambil air atau membuang sampah. Tapi tak ada energi untuk bicara. Rambutnya tak disisir, matanya bengkak. Beberapa tetangga mulai bisik-bisik lagi. Kasihan, ditinggal ustadznya ya. Padahal, dulu bangga banget. Fitri mendengarnya dari balik tirai. Tapi tak ada lagi sisa tenaga untuk membalas. Ia hanya duduk diam, menatap gelas teh yang sudah dingin, lalu membaringkan tubuh di lantai tanpa alas. Suatu pagi, Fitri mendengar suara plastik diseret pelan di depan pintu. Saat dibuka, ia menemukan satu kantong kresek berisi makanan hangat, nasi uduk, telur balado, dan sebotol air mineral. Tak ada nama, tak ada catatan, tapi ia tahu, dari aroma masakannya, itu milik Salma. Tangannya gemetar saat mengangkat makanan. Ia duduk di lantai, membuka bungkusan perlahan, lalu menyuap 1 sendok. Tapi suapan itu tidak masuk ke tenggorokan. Ia menutup mulut, lalu menangis keras. Untuk pertama kalinya, bukan karena merasa kalah, tapi karena merasa hina. Ia yang pernah menyombongkan diri, kini malah diberi makan oleh wanita yang pernah ia sakiti. Di malam yang sepi, Fitri menyalakan lampu kamar, berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, pakaian panjangnya lecak. Ia menatap bayangan dirinya sendiri. Kalau ini cinta, kenapa sakitnya seperti dibuang? Suaranya serak,
bergetar. Kalau benar ini cinta, kenapa aku satu-satunya yang bertahan di sini? Pertanyaan itu menggema di kepalanya. Berulang-ulang, ia mulai menggugat perasaannya sendiri. Apakah ia benar mencintai Reza? Ataukah selama ini ia hanya ingin menang? Ingin merasa berarti? Membuktikan bahwa ia bisa merebut yang sudah dimiliki orang lain. Fitri mulai goyah. Yang dulu ia sebut pilihan hati, kini terasa seperti jebakan batin. Reza tak lagi datang. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang menemaninya. Ia sendirian. Di rumah sewa yang dulu terasa seperti trofi, kini seperti penjara. Dan di masjid, Salma tetap hadir seperti biasa. Duduk di barisan tengah, mengangguk pelan pada setiap materi kajian, dan masih menutup sesi dengan doa. Tapi bukan itu yang membuat hati Fitri makin remuk. Yang membuatnya runtuh adalah tak satu pun doa Salma berisi kebencian. Bahkan, Salma masih menyebut nama Reza dalam doanya. Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang pernah dekat, dan kini cukup didoakan dari jauh. Malam kembali turun. Fitri duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut. Ponselnya mati. Lampu satu yang menyala. Ia menatap pintu, berharap suara langkah datang. Tapi yang terdengar hanya angin menyusup lewat celah jendela, dan kali ini Fitri tak menangis. Ia hanya diam. Karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam untuk ditangisi, Fitri duduk di pinggir ranjang, tubuhnya kaku dalam gelap. Malam masih sama, sunyinya seperti malam-malam sebelumnya. Ia memeluk lutut, menatap mukena yang tergantung di dinding. Mukena itu bersih, wangi, tapi tak pernah terasa cukup untuk membuatnya merasa diterima. Ia baru saja selesai sholat tahajud. Tapi seperti biasa, hanya tubuhnya yang bersujud, hatinya tetap beku. Setiap ayat yang ia baca terdengar hampa. Setiap doa yang ia ucapkan terasa memantul, tak naik ke langit. Seolah Allah tak lagi mau mendengar. Di kamar yang pengap, ia kembali menangis. Bukan meraung, tapi mengalir pelan seperti air di dinding. Tua, ia menunduk dalam, menempelkan dahi ke sajadah, memaksakan istighfar, sambil sesekali memukul dada sendiri. Ya Allah, ampuni aku, ucapnya lirih, berulang. Tapi tak mampu menenangkan apapun dalam dirinya. Siang harinya, dengan sisa tenaga yang dipaksakan, Fitri melangkahkan kaki ke majelis taklim di masjid yang dulu menyambutnya hangat. Ia datang lebih awal, berharap bisa duduk tenang di sudut soft. Tapi sesampainya di sana, suasana terasa asing. Beberapa ibu-ibu menoleh saat ia datang, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Tak ada yang menyapa, tak ada yang tersenyum. Amina, yang dulu paling sering memuji semangat dakwahnya berjalan lewat begitu saja, tanpa sepatah kata. Fitri duduk di pojok soft paling belakang, menarik kerudungnya lebih rapat, menunduk. Ia pura-pura fokus membaca Al-Quran kecil di tangan. Padahal, hurufnya tak benar-benar terbaca. Ia hanya menahan air mata agar tidak tumpah di tengah banyak orang. Tapi perasaan tertolak itu tak bisa ditepis. Ia kini bukan siapa-siapa di sana. Beberapa menit kemudian, Salma masuk ke masjid. Ia mengenakan gamis putih gading dan jilbab biru muda. Wajahnya tenang, langkahnya pelan. Senyum kecil tak pernah lepas dari bibirnya. Ia langsung disambut oleh beberapa jamaah. Dipeluk, dicium pipinya, dan diajak duduk di barisan depan. Fitri menatap dari jauh, tanpa kedip. Bukan karena iri pada perhatian yang diterima Salma, tapi karena ia sadar, yang disambut bukan karena senyum, tapi karena hati yang bersih. Fitri memalingkan wajah. Ia menunduk dalam-dalam, tangannya bergetar, matanya mulai bak. Bukan karena orang lain menjauhinya, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dijauhi oleh Tuhan. Setelah majelis selesai, ia menunggu semua orang pergi duluan. Ia tak ingin disapa basa-basi. Ia hanya ingin cepat keluar. Tapi saat sampai di tangga masjid, ia berhenti. Tak tahu kenapa, kakinya lemas. Ia bersandar di dinding, menunduk sambil menarik napas berat. Tangis itu datang lagi, pelan, diam-diam, tapi tak tertahan. Malam berikutnya, ia kembali mencoba bangun untuk tahajud. Tapi kali ini lebih berat, tubuhnya seperti dipaku kasur. Tapi ia paksa bangkit. Ia duduk di atas sajadah, menggenggam mukena dengan lemah. Tak ada doa panjang, hanya bisikan pendek, "Tuanku, apa kau masih ada untukku?" Ia mengirim pesan ke Reza malam itu. "Ana minta maaf, Ana ingin bicara."
"Ana tidak kuat, tolong, jawab." Tapi pesan itu hanya centang satu, tak pernah berubah, tak pernah dibalas. Fitri menangis di sudut ruangan, memeluk mukenanya, seperti anak kecil mencari selimut. Tapi tak ada yang memeluk balik. Tak ada yang menguatkan. Ia ingin bangkit, tapi tak tahu kemana. Ia ingin kembali, tapi semua pintu tertutup. Ia ingin bersujud dengan sepenuh hati, tapi setiap kali menyentuh lantai, ia merasa terlalu kotor. Untuk berharap Tuhan masih mau mendengarkan, ia akhirnya tertidur di atas sajadah. Mukena masih membalut tubuh, bibirnya masih bergetar membaca istighfar, tapi tanpa keyakinan. Dan di luar rumah itu, malam begitu sunyi, tak ada yang tahu bahwa dalam gelap ada satu hati yang hancur, bukan karena disakiti, tapi karena sadar telah menjadi pelaku semua luka yang sekarang tak tahu lagi bagaimana cara menebusnya. Fitri terbangun di atas sajadah, mukena masih membalut tubuhnya. Dingin menempel di kulit, matanya bengkak, tenggorokannya kering, dan batuk yang sejak 2 hari lalu tak kunjung reda, kini makin menyiksa. Udara dalam kamar pengap dan gelap. Lampu tak menyala. Listrik rumah sudah diputus 2 hari lalu. Tak sanggup ia bayar. Lemari es mati. Makanan basi. Air minum pun tinggal setengah galon. Ia duduk, perlahan berdiri. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Nafasnya pendek. Batuknya pecah, keras, kering, menusuk dada. Samar ia melihat bayangan dirinya di cermin kecil dekat rak buku. Rambutnya kusut, pipi cekung. Kulitnya pucat, mata kosong. Wanita yang dulu tampil anggun dalam kerudung panjang itu, kini nyaris tak dikenal. Satu-satunya suara yang terdengar, hanyalah suara perutnya yang kosong dan batuk yang makin parah. Ia duduk kembali di lantai. Tak ada siapapun yang tahu keadaannya. Tak ada yang peduli. Bahkan Reza, yang dulu jadi alasan ia bertahan dalam kesalahan, kini benar-benar tak pernah muncul. Terakhir ia kirim pesan 1 minggu lalu. Tetap centang 1. Lalu sore kemarin, ia dengar bisik-bisik dari tetangga yang lewat, Ustaz Reza pulang ke kampung. Ibunya sakit katanya, nggak mau dijemput, nggak mau dihubungi siapa-siapa. Fitri menahan napas, bukan karena kecewa, tapi karena kini ia benar-benar mengerti. Reza tidak sedang menjauh, Reza sudah pergi dan tak berniat kembali. Hari itu ia memaksakan diri datang ke masjid. Seperti orang tersesat yang kembali ke tempat pertama kali ia salah melangkah. Tubuhnya dibalut gamis tua yang sudah longgar di badan. Langkahnya lambat. Ia duduk jauh di belakang, paling pojok, menunduk dan menutup wajah dengan jilbab lusuh yang mulai memudar warnanya. Tak ada yang menyapa, tak ada yang melihat. Bahkan ketika ia bersin dan batuk kecil di tengah kajian, tak satu pun menoleh atau menawarkan tisu. Di depan, Salma berdiri menyampaikan sambutan sebagai ketua komunitas pengajian baru. Ia tidak bicara panjang, hanya menyampaikan program ke depan dan pentingnya menjaga hati dalam setiap perjuangan dakwah. Suaranya tenang, wajahnya bersinar. Ia tak menyindir siapapun, tak menyebut masa lalu, tapi kalimat-kalimatnya menembus jauh ke dalam dada Fitri, yang membawa kita ke majelis ini, bukan karena kita paling suci, tapi karena kita paling butuh dibersihkan. Yang membuat kita layak dihormati, bukan karena sejarah kita bersih, tapi karena kita mau tetap berdiri, meski pernah jatuh sangat dalam. Fitri menunduk makin dalam, telinganya panas, tapi bukan karena malu pada orang lain, melainkan malu pada dirinya sendiri. Ia duduk di saf terakhir, satu-satunya saf yang kosong. Di sekelilingnya, hanya ada tas jamaah dan sepatu sandal yang disusun rapi. Ia merasa seperti barang yang tertinggal, tak dibutuhkan. Saat kajian selesai, semua orang berkerumun di depan, menyapa Salma, bersalaman, bercengkrama. Fitri berdiri pelan-pelan, lalu berjalan perlahan keluar masjid. Tak satu pun kepala yang menoleh, tak ada satu pun tangan yang melambai. Ia berjalan sambil menunduk, keringat dingin bercampur air mata yang tak ia sapu. Langkahnya makin berat saat tiba di depan kontrakan. Rumah itu gelap, bau lembab, mulai menyelimuti setiap sudut. Ia masuk, mengunci pintu, lalu terduduk di lantai. Ruang tamu, sajadah masih terbentang, mukena masih tergantung. Tapi tak ada semangat lagi untuk berdiri dan memakainya. Ia bersandar di dinding, menarik napas pendek. Dulu, ia kira ia sudah menang. Ia merasa telah berhasil merebut Reza, meruntuhkan Salma, dan menunjukkan bahwa ia juga bisa dipilih.
Tapi Sekerong, tak ada lagi yang memanggilnya, tak ada lagi yang menyebut namanya. Bahkan Reza pun tak menoleh ke belakang. Kenapa? Kenapa aku mengejar sesuatu yang tak pernah ditujukan untukku? Bisiknya. Lemah. Ia memejamkan mata. Membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia mengaku, untuk pertama kalinya, dengan jujur bahwa yang ia kejar selama ini, bukan cinta, tapi pengakuan. Dan harga diri yang ia buang demi keinginan sesaat, kini tak bisa ia ambil kembali. Tiba-tiba angin sore masuk dari celah jendela yang terbuka sedikit. Satu lembar foto kecil terjatuh dari rak foto Fitri saat menjadi pembicara dalam kajian Ramadan. 2 tahun lalu, ia berdiri tegak di mimbar, tersenyum, dan dikelilingi ibu-ibu yang dulu mengangkatnya tinggi. Ia meraih foto itu, menatapnya lama, lalu memejamkan mata. Dada sesak, kepalanya pusing, tapi kali ini ia tidak menangis, karena rasa sakitnya sudah tidak butuh air mata. Foto di tangannya jatuh begitu saja ke lantai. Nafas Fitri makin berat. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah, dan pandangannya gelap seketika. Dunia di sekelilingnya seperti menyusut perlahan hingga tak bersuara. Ia terjatuh tepat di dekat pintu yang tak sempat ia kunci. Di luar, suara azan maghrib menggema jauh. Suara yang dulu ia ikuti dengan sigap, kini terdengar seperti panggilan yang datang terlalu jauh dan terlalu lambat untuk menyelamatkan. Beberapa jam kemudian, ia sudah terbaring di ranjang klinik kecil. Seorang tetangga baru, seorang ibu muda yang belum mengenalnya lebih dalam, yang menemukannya dan membawanya ke sana. Dokter mencatat tekanan darahnya rendah, tubuhnya kurus, dan batuknya berkepanjangan. Tapi lebih dari itu, diagnosis akhirnya datang. Gangguan saraf karena tekanan mental berat. Fitri tidak histeris, tidak juga menolak. Ia hanya diam, matanya terbuka, tapi kosong. Tangannya lemas, dan lidahnya nyaris tak bisa menjawab pertanyaan. Hari-hari di ruang perawatan berjalan seperti lembaran kosong. Ia tidur, bangun, duduk, lalu tidur lagi. Perawat datang bergantian, menyuapi dengan lembut, tapi tak pernah mendapat tatapan yang utuh. Kadang Fitri menangis tanpa suara. Hanya air mata yang terus menetes dari sudut matanya, membasahi bantal. Satu sisi, lalu, suatu siang yang redup, pintu kamarnya terbuka perlahan. Seorang wanita masuk, meletakkan satu kantong plastik berisi makanan dan air mineral di atas meja kecil di samping tempat tidur. Fitri tak bergerak, tapi matanya pelen-pelen, melirik ke arah bayangan yang sedang berdiri tenang di ambang pintu. Salma, dengan wajah tenang, jilbab yang bersih, dan langkah pelan yang tak berubah. Ia tak bicara sepatah kata pun, tak menatap dengan marah, apalagi membuang muka. Ia hanya berdiri sebentar, lalu melangkah pergi. Sebelum keluar, Salma menutup pintu perlahan, bukan membanting, bukan menghindar, tapi dengan hormat, seperti menutup pintu sebuah rumah sakit tempat orang sedang dirawat dan dihormati. Saat suara engsel pintu berhenti, Fitri menggigil, tangisnya pecah. Tapi bukan karena sakit, bukan karena ditinggal, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri, pada kebaikan yang tak pantas ia terima, pada orang yang pernah ia lukai, tapi tetap datang, bukan membawa hukuman, melainkan bantuan. Dalam diam itu, Fitri menunduk dalam-dalam. Suara isakannya kecil, tapi mengguncang dadanya seperti badai. Ia menangis bukan untuk meminta dikasihani. Ia menangis karena sadar, ia sudah terlalu jauh. Beberapa minggu berlalu, Fitri dipindahkan ke pondok rehabilitasi kecil di luar kota. Tempat itu sunyi, tak ada jaringan ponsel, tak ada bising kendaraan, hanya hamparan tanah lapang, rumah kayu sederhana, dan suara daun bergesekan dengan angin. Di sana, ia memulai hari dengan menghafal kembali surat-surat pendek yang dulu ia bacakan di depan jemaah, bukan untuk disampaikan, tapi untuk menenangkan dirinya sendiri. Setiap pagi, ia duduk di beranda pondok, memegang mushaf kecil dan melafazkan ayat demi ayat dengan suara pelan. Tak ada tepuk tangan, tak ada Masya Allah dari jamaah, tak ada sanjungan. Tapi justru di tempat sepi itu, ia merasa lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia tak lagi memikirkan Reza. Ia tak lagi menunggu siapapun datang. Ia tak ingin kembali ke mimbar. Ia tak ingin diingat sebagai siapapun. Ia hanya ingin dimaafkan oleh Tuhan. Sesekali, ia menulis surat pendek, bukan dikirim, hanya ditulis, lalu dibakar. Ia mencoba memuntahkan semua rasa bersalah dalam tiap huruf, tapi tetap saja,
Setiap malam ia terpejam dengan satu doa pendek. Ya Allah, cukup tahu bahwa aku sudah hancur. Itu pun sudah lebih dari cukup untuk disebut azab. Dan saat langit menggelap di ujung hari, Fitri duduk di lantai kayu, memeluk mushaf dan memejamkan mata. Tak ada suara, tak ada panggilan, tapi ketenangan yang datang. Bukan karena ia sudah melainkan karena ia sudah benar-benar sadar bahwa dosa paling pahit bukan yang dibalas orang lain, tapi yang tak bisa dimaafkan oleh diri sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Setiap kisah bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Semoga apa yang Anda saksikan hari ini membuka mata, menggetarkan hati, dan menguatkan langkah. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh jiwa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan, agar semakin banyak hati yang tersentuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena hidup selalu punya cara untuk mengajarkan kita arti kehilangan, harapan, dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.